Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina qudwatina sayyidina Muhammad bin Abdillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bukan satu nikmat saja yang Allah berikan kepada kita, bukan dua nikmat saja yang Allah berikan kepada kita, bukan tiga nikmat yang Allah berikan kepada kita, melainkan ribuan bahkan jutaan nikmat Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa nikmat ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita tanpa Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, yaitu nikmat yang mana Allah berikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Hadian Kono, asal saya Ternate, Utara. Pondok Pesantren Suriah Salafiyah Al Khairiyah Pimpinan Ali bin Abdul Aziz bin Bekasi, Jawa Barat. Nama ayah saya Anwar, nama ibu saya Sofian. Tadi saya ingin berpesan kepada ampun semua para santri bahwasanya senantiasa kita bertakwa kepada Allah, senantiasa kita berjuang dengan Allah, menyampaikan kebenaran. Hak itu hak, batil itu batil. Kita para santri adalah pejuangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita para santri adalah pejuang kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita harus terus berjuang menyampaikan kebenaran walaupun tahu hanya lawan. Hak itu hak, batil itu batil. Oleh karena itu, sebagaimana Imam Syafi'i berkata, man arada dunya fa'alih bil ilmi wa man aradahuma fa'alih bil wa man arada al akhirah fa'alih bil ilmi wa man aradahuma fa'alih bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya harus dengan ilmu. Ilmu apa? Yaitu ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang agung, bulan yang diagung-agungkan, bulan yang dimulia-muliakan. Sebenarnya bulan ini tidak menjadi bulan yang agung, bulan ini tidak menjadi bulan yang mulia, akan tetapi kelahiran sosok manusia yang mulia, manusia yang baik akhlaknya, manusia yang mana diutus di muka bumi ini menjadi rahmat bagi semesta alam, yaitu Sayyiduna Muhammad bin Abdillah. Bulan ini menjadi bulan yang agung karena kelahiran Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini menjadi bulan yang mulia karena kelahiran manusia yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, senantiasa kita bersalawat kepada Nabi, senantiasa kita harus merayakan maulid Nabi besar Muhammad SAW, yaitu yang menceritakan bahwasanya perjalanan Nabi, itu menceritakan tentang kelahiran Nabi, wajib kita mengetahuinya. Kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang setiap tahunnya kita sering merayakan, dan itu pula lebih utama, lebih wajib untuk kita merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu senantiasa kita untuk bersolat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Kemudian Allah menetapkan kepada kita orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan salam rahmatan kepadanya. Oleh karena itu, betapa agungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wajib kita taat kepada Rasulullah, wajib kita untuk mengikuti perjalanan Rasulullah, wajib kita mengetahui tentang perjuangan Rasulullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika yafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu kalian bergembira. Atas karunia itu dan atas karunia Allah dan rahmatnya itu adalah baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan.
Oleh karena itu, Allah menyuruh kita untuk bergembira. Allah menyuruh kita untuk bergembira atas rahmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita wajib bergembira atas kelahiran sosok manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang artinya, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu, wajib kita mengetahui bahwasanya Nabi ini Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang diagung-agungkan. Kita wajib mengetahui sejarahnya, kita wajib mengetahui perjuangannya, betapa beliau berjuang mati-matian demi membela umat. Kita harus mati-matian demi menjaga nama baiknya. Kalau Rasulullah dihina, jangan kita biarkan orang yang menghina Rasulullah. Karena ketika dia menghina Rasulullah, ia telah menghina kami juga sebagai umat Islam. Umat Islam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang artinya As-Suhaila menyebutkan bahwasanya Imam Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi bermimpi Abu Lahab. Kemudian Imam Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu?" Kemudian Abu Lahab menjawab, "Siksaku diringankan cuman hari Senin saja." Sebab apa? Sebab aku membebaskan, memerdekakan Thuwaibah karena aku bergembira atas kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu siksaku diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala cuman hari Senin saja. Oleh karena itu kita wajib merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengetahui sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir saja mendapatkan kemuliaan, orang kafir saja mendapatkan suatu kemuliaan ketika Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena bergembira atas kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu Allah meringankan siksaan Abu Lahab. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa itul wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina qudwatuna sayyiduna Muhammad bin Abdullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bukan satu nikmat saja yang Allah berikan kepada kita, bukan dua nikmat saja yang Allah berikan kepada kita, bukan tiga nikmat yang Allah berikan kepada kita, melainkan ribuan bahkan jutaan nikmat Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa nikmat ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita tanpa Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, yaitu nikmat yang mana Allah jadikan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Hadiantono, asal saya Ternate, Maluku Utara. Mondok di Pesantren Sunniyah Salafiyah Al-Khairiyah, pimpinan Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan, Bekasi, Jawa Barat. Nama ayah saya Anwar, nama ibu saya Rukiah. Saya ingin berpesan kepada antum semua para santri bahwasanya senantiasa kita bertakwa kepada Allah, senantiasa kita berjuang di jalan Allah, menyampaikan kebenaran. Hak itu hak, batil itu batil. Kita para santri adalah pejuangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita para santri adalah pejuang kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita harus terus berjuang menyampaikan kebenaran walaupun taruhannya nyawa. Hak itu hak, batil itu batil. Oleh karena itu, sebagaimana Imam Syafi'i berkata, "Man arada dunya fa'alih bil ilmi, wa man aradahuma fa'alih bil wa man aradal akhirah fa'alih bil ilmi, wa man aradahuma fa'alih bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya harus dengan ilmu. Ilmu apa? Yaitu ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang diagung-agungkan, bulan yang dimulia-muliakan.
Sebenarnya bulan ini tidak menjadi bulan yang agung. Bulan ini tidak menjadi bulan yang mulia. Akan tetapi kelahiran sosok manusia yang mulia, manusia yang baik akhlaknya, manusia yang mana diutus di muka bumi ini menjadi rahmat bagi semesta alam, yaitu Sayyiduna Muhammad bin Abdullah. Bulan ini menjadi bulan yang agung karena kelahiran Nabi yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini menjadi bulan yang mulia karena kelahiran manusia yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, senantiasa kita bersalawat kepada Nabi. Senantiasa kita harus merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang menceritakan bahwasanya perjalanan Nabi, yaitu menceritakan tentang kelahiran Nabi, wajib kita mengetahuinya. Kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang setiap tahunnya kita sering merayakan, dan begitu pula lebih utama, lebih wajib untuk kita merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu senantiasa kita untuk berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Kemudian Allah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan salamlah penghormatan kepadanya. Oleh karena itu betapa agungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajib kita taat kepada Rasulullah, wajib kita untuk mengikuti perjalanan Rasulullah, wajib kita mengetahui tentang perjuangan Rasulullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu kalian bergembira. Atas karunia itu dan atas karunia Allah dan rahmatnya itu adalah baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk bergembira. Allah menyuruh kita untuk bergembira atas rahmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita wajib bergembira atas kelahiran sosok manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang artinya, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu wajib kita mengetahui bahwasanya Nabi ini Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang diagung-agungkan. Kita wajib mengetahui sejarahnya, kita wajib mengetahui perjuangannya, betapa beliau berjuang mati-matian demi membela umat. Kita harus mati-matian demi menjaga nama baiknya. Kalau Rasulullah dihina, jangan kita biarkan orang yang menghina Rasulullah, karena ketika dia menghina Rasulullah, ia telah menghina kami juga sebagai umat Islam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang artinya As-Suhaila menyebutkan bahwasanya Imam Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi bermimpi Abu Lahab. Kemudian Imam Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu?" Kemudian Abu Lahab menjawab, "Siksaku diringankan cuman hari Senin saja." Sebab apa? Sebab aku memerdekakan Thuwaibah karena aku bergembira atas kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu siksaku diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala cuman hari Senin saja. Oleh karena itu kita wajib merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengetahui sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir saja mendapatkan kemuliaan, orang kafir saja mendapatkan suatu kemuliaan ketika Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena bergembira atas kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu Allah meringankan siksaan Abu Lahab. Mungkin sampai di sini saja.
yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa itul wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.